Assalamualaikum sahabat YouTube, salam sehat selalu. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Yang lagi ada masalah, semoga masalahnya cepat selesai. Dan juga buat yang punya hutang, semoga hutangnya cepat lunas, dikasih jalan untuk melunasinya. Amin. Di video kali ini aku mau bahas tentang hutang sih. Banyaknya di kalangan TKI Hongkong saat ini yang lagi bolak-balik lewat di Facebook, di YouTube, di TikTok itu tentang gaya hidup TKI Hongkong tuh di sini tuh sangat bebas, banyak akses mudah yang bisa kita dapatkan di Hongkong untuk kayak akses contohnya hutang bank lain sebagainya. Soalnya apa? Akses untuk hutang bank di Hongkong itu sangat mudah, tidak kayak di Indonesia itu. Kalau di Hongkong itu mudah, hanya dengan dokumen paspor itu kita udah bisa mendapatkan hutangan uang pinjaman di bank. Dan dengan dokumen kita yang kita gadaikan di bank Hongkong itu tidak sedikit kita mendapatkan uangnya. Kita tuh bisa mendapatkan puluhan juta. Maksudnya hutang ya, kita tuh bisa menggadaikan dokumen kita kayak paspor itu ke bank Hongkong. Kenapa banyak TKI Hongkong kejebak dalam hutang bank yang sampai puluhan juta? Yaitu satu, untuk yang ada di Indonesia juga, entah itu buat usaha, entah itu buat bangun rumah, entah itu buat apa, itu biasanya juga untuk yang di Indonesia hutang bank di Hongkong itu sampai puluhan juta. Dan kedua, untuk gaya hidup yang supaya kelihatan kuat, jangan memaksakan keadaan untuk menjadi kayak yang kita inginkan. Ya kalau kita ingin beli mobil, belum punya duit ya nabung, jangan hutang bank di bank, kasihan. Tuh ada juga yang kayak gitu di Hongkong tuh, banyak macam-macam kasus hutang bank itu buat apa, gaya-gaya hedon gitu juga banyak, demi dilihat wah hutang bank. Untuk yang ada di Indonesia hutang bank juga ada banyak. Jadi untuk yang di Indonesia juga, jika ada family-nya yang jadi TKI TKW, kalau komunikasi jangan yang ditanyain cuma bagian duitnya aja, gajinya aja. Udah tahu gaji Hongkong 9-10-an juta, satu bulan dikasih 15 juta, itu senang-senang aja, diem-diem aja, nggak tanya. Kalau yang betul-betul peduli ya udah tahu gaji Hongkong 9 juta, 10 juta, itu kadang-kadang nggak, setiap bulan juga nggak bisa nyimpan segitu banyak. Kayak aku juga paling cuma 6 gitu kan. Soalnya kalau minggu juga kita butuh makan, off day itu butuh biaya. Nah kalau buatnya di Indonesia satu bulan dikasih 15 juta kan mesti tanda tanya, ini duit sebanyak ini gaji kamu segini, kan bisa ditanyain. Kok banyak banget, hati-hati, kalau bisa jangan hutang bank atau gimana. Pokoknya intinya saling menasehati, saling ngingetin gitu. Jangan malah seneng-seneng baik kayak di Indonesia, punya adik atau punya ibu atau punya kakak yang jadi TKI atau TKW, udah tahu tuh gajinya itu cuma 8 juta, 9 juta, satu bulan dikasih 15 juta atau 20 juta mungkin. Senang-senang baik, malah dibangga-banggakan tanpa ditanya itu hasil gaji atau hasil hutang. Mudahnya akses untuk hutang bank di Hongkong itu salah satu alasan TKI TKW Hongkong pada nekat juga ya pada hutang di bank kayak gitu. Soalnya sangat mudah sih untuk hutang di bank Hongkong. Hanya dengan paspor kita itu kita bisa hutang di bank, kita bisa mendapatkan pinjaman hutang di bank itu kayak 20 juta, 15 juta, itu sangat mudah. Jadi kadang-kadang untuk
TKI-TKW yang kepepet gitu awalnya kan pasti senengnya utang bank gitu. Itu dua alasan yang banyak aku jumpai di kalangan teman-teman aku, alasan kenapa bisa sampai kejebak utang di bank Hongkong sampai puluhan juta. Itu yaitu satu, buat bantu yang di Indonesia, kebutuhan di Indonesia. Kedua, ya untuk gaya hidup yang supaya bisa kelihatan wah, bisa dibilang gaya hedon mungkin ya. Belum mampu beli HP iPhone, memaksakan ingin beli, dia duitnya nggak cukup, mau nabung kelamaan, mau nyimpen gajian yang tiap bulan itu kelamaan, jadi utang bank dulu. Awal-awalnya kayak gitu, awal-awalnya kayak utang bank dulu gitu. Itu banyak juga, dan banyak juga yang utang bank itu untuk yang di Indonesia. Dan itu juga menjadi salah satu alasan TKI-TKW Hongkong mengenal hutang bank di Hongkong. Walaupun dengan menggadaikan dokumen, menggadaikan data, tuh buat yang ada di Indonesia juga. Itu kalau aku tanya teman aku yang bisa yang kejebak utang di bank tuh alasannya itu. Buat yang di Indonesia juga utang di Hongkong sampai puluhan juta itu buat yang di Indonesia juga, bukan buat makan di sini. Jadi untuk yang ada di Indonesia yang punya ibu, kakak atau adik yang lagi jadi TKI, TKW, kalau komunikasi lebihlah peduli pada kami. Yang ditanya jangan tentang duit doang, jangan mengeluh tentang duit juga. Coba tanya yang lain, udah makan apa belum, masaknya apa, makannya apa, bosnya kayak mana, kalau minggu jalan-jalannya sama siapa gitu. Komunikasi yang dibahas cuma duit. Kalau nggak dikasih duit nggak mau komunikasi lagi. Kan yang jadi TKI TKW kayak jadi bingung, jadinya ujung-ujungnya itu kayak mentok utang ning bank lah, ngono kuwi oke banget ngono kuwi. Jadi sidane gadekke dokumen, gadekke data-data, gawe utang ning bank, padahal bunganya oke pon. Sebaik apapun teman kamu, jika meminjam dokumen data kita untuk pinjam duit di bank, tolonglah stop, jangan dikasih sebaik apapun teman kita itu. Soalnya kalau teman baik juga yang betul-betul baik itu, sebutuh apapun kita nggak akan mau pinjam dokumen data teman kita untuk utang. Pokoknya sing pemula, pokoknya jangan memaksakan keadaan kita yang nggak mampu menjadi mampu tuh. Pokoknya jangan memaksakan keadaan, jangan memaksakan kemampuan. Kalau nggak mampu ya udah ditahan, jangan dipaksakan sampai utang bank puluhan juta untuk demi yang ada di Indonesia. Padahal di Indonesia juga kalau kita di sini udah kejebak utang banyak sampai puluhan juta, itu yang di Indonesia juga nggak bisa bantu lah. Buat teman-teman apalagi yang masih pemula, jangan mau meminjamkan dokumen kita, data kita kepada teman kita, walaupun teman kita baik banget, walaupun teman kita udah kayak pokoknya bestie banget, udah soulmate banget, udah pokoknya sehidup semati bahkan, itu janganlah. Kita kayak jaga-jaga aja, jaga-jaga kan lebih baik. Jangan mau meminjamkan dokumen kita, data kita kepada teman kita di Hongkong, itu jangan mau. Pokoknya lebih baik kayak jaga-jaga dibanding nanti malah ada masalah, kita bakalan kehilangan teman kita juga.
Dan sampai di sini dulu video aku kali ini tentang pembahasan banyaknya kasus TKI Hongkong yang kejebak hutang di bank. Sampai jumpa di video aku selanjutnya, sahabat YouTube. Makasih yang udah nonton video aku sampai habis. Makasih banget. Assalamualaikum.